Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Setelah liburan, sekarang kita akan masuk di semester yang kedua. Kita akan belajar matematika bab yang kelima tentang volume bangun ruang. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah unsur-unsur dari kubus dan balok. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami unsur-unsur dari kubus dan balok. Selama ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu berkat peran dari para ilmuwan cerdas terdahulu. Namun kebanyakan dari kita tentu hanya tahu ilmuwan-ilmuwan besar dari barat yang merupakan non-muslim. Seperti yang telah kita tahu, ada filsafat Plato dan Aristoteles, ada juga Archimedes, Euclid, dan masih banyak yang lainnya. Padahal pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan saat ini juga tak lepas dari peran banyak ilmuwan besar muslim. Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang juga berasal dari Persia. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 di Khwarezmia dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad, Irak. Hampir sepanjang hidupnya, Al-Khawarizmi bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Buku pertamanya, Al-Jabar, adalah buku yang membahas solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat sehingga dia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu, buku besar karyanya yang lain adalah kitab Surat Al-Ard, yakni buku yang memperlihatkan koordinat dan lokasi dasar yang diketahui dunia. Dalam buku tersebut, dia mengevaluasi panjang dari Laut Mediterania dan lokasi kota-kota Asia dan Afrika yang sebelumnya diberikan oleh Ptolemeus. Bahkan ketika hasil kerjanya disalin dan ditransfer ke Eropa dan bahasa Latin, hal tersebut memberi dampak yang hebat pada kemajuan matematika dasar di Eropa. Kegiatan pertama, mari kita mengenal bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi yang memiliki ruang dan volume serta dibatasi oleh sisi-sisinya. Seperti apa bangun ruang? Berikut ini ada beberapa contoh bentuk dari bangun ruang. Bangun ruang yang akan kita pelajari yaitu kubus dan balok. Mari kita menyebutkan contoh benda yang berbentuk kubus dan balok. Kegiatan kedua, mari kita ingat kembali sifat-sifat dari kubus dan balok. Kubus memiliki rusuk yang sama panjang. Kemudian kubus juga memiliki sisi yang sama luas. Sisi pada kubus berbentuk persegi. Sedangkan pada balok memiliki rusuk yang sejajar dan sama panjang. Memiliki sisi yang berhadapan sama luas dan memiliki sisi yang berbentuk persegi panjang. Sekarang mari kita pelajari unsur-unsur kubus dan balok. Unsur-unsur yang akan kita pelajari yaitu sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Unsur yang pertama yaitu sisi. Sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Sisi pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebagai berikut. Unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah
perpotongan dua buah bidang atau sisi yang berupa garis. Rusuk pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebagai berikut. Unsur yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan tiga buah rusuk. Titik sudut pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebagai berikut. Unsur yang keempat yaitu diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi atau diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidangnya. Silahkan perhatikan diagonal sisi berikut ini. Unsur yang kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu ruang di dalam kubus. Diagonal ruang pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebagai berikut. Unsur yang terakhir yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang melalui dua titik sudut berhadapan pada suatu ruang di dalam kubus. Bidang diagonal pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebagai berikut. Bagaimana dengan balok? Unsur-unsur balok hampir sama dengan unsur-unsur pada kubus. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat di pembelajaran 1 matematika di modul 1. Demikianlah pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang volume, kubus, dan balok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.